Silahkan raise hand. Oh, ini sudah ada yang raise hand, Pak. Excited sekali, Pak, sama materi yang Bapak beri. Dari Melkianus Umbudeta, silahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaan. Baik, kakak moderator. Sudah bisa dengar ya? Ya, sudah. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nama saya Melkianus Umbudeta dari Universitas Mahendradatta Bali. Ibu Ani yang saya hormati dan juga Pak Agus M. Fauzi yang menjadi narasumber bagi kita semua pada hari ini. Terima kasih banyak untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, sehingga dengan demikian kita juga bisa mendapatkan hal-hal kira-kira apa yang menjadi buah pemikiran dari pemerintah sehingga terjadinya PPKM ini. Dari awal saya juga sependapat mungkin dengan teman yang bertanya tadi ya, waktu yang pertama Pak Laode kalau tidak salah ya. Saya juga sependapat Pak. Saya berpikir bahwa corona itu tidak ada. Betul-betul saat itu saya mengatakan corona itu hanya akal-akalan WHO dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu saya mencoba untuk mempergunakan logika berpikir saya. Logika berpikir saya maksudkan adalah kalau sampai bangsa seperti Amerika, Eropa, Italia yang menurut kita itu mungkin surganya dunia dalam hal kepintaran, dalam hal tidak bisa dibohongi, dalam hal kecanggihan, akhirnya saya mengatakan bahwa benar bahwa corona itu ada. Tidak mungkin dong sampai Amerika bersandiwara, tidak mungkin dong Eropa, Italia sampai bersandiwara dengan memperlihatkan korban yang begitu banyak. Ya, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa corona itu ada. Memang kita. Bagi nama jawab itu ya bagi. Halo Ibu. Ya. Halo Ibu. Ya, mungkin itu ya, Mas, langsung ke poin pertanyaannya ya. Ya, boleh saya lanjut lagi sedikit Pak? Ya mungkin pertanyaannya pada akhirnya gitu. Jadi saya justru berpikir, mungkin pemikiran saya ini beda dengan teman-teman. Saya justru berpikir seandainya bukan Jokowi yang jadi presiden Indonesia, kira-kira seperti apa negara ini. Jadi artinya bahwa pemerintah kita sudah melakukan yang terbaik. Kita mengatakan banyak orang, ini ilustrasi, banyak orang yang kemalingan. Tapi karena saya tidak pernah di kemalingan, lalu saya mengatakan maling tidak ada. Kasihan dong orang yang sudah kemalingan itu. Artinya teman-teman, mari kita percaya kepada pemerintah sebagai orang tua kita, sebagai pemimpin kita, bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tetapi yang saya mau sampaikan Ibu Hari Lestari, bagaimana kebijakan pemerintah sebagai bukti bahwa mereka juga bertanggung jawab hukuman yang diperlakukan bagi mereka yang merampok atau yang korupsi dana-dana COVID ini. Itu pertanyaan saya. Jadi Ibu sebagai anggota DPR, kalaupun DPD DPD Jatim ya, tentu menyampaikan bahwa kami sebagai masyarakat ingin supaya orang-orang, oknum-oknum yang mempergunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya, kepentingan golongan, kepentingan partai dengan melakukan korupsi, supaya dihukum seberat-beratnya sebagai bukti bahwa pemerintah betul-betul tidak menghendaki itu, bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada lebih kurangnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin tadi ditujukan kepada Bu Hari, tetapi kan ini kita sesi materi dari Pak Agus ya. Mungkin dari Pak Agus sendiri memiliki pandangan mengenai pertanyaan dari Saudara Melkianus tadi. Silahkan Bapak Agus. Oke, terima kasih. Mas Melkianus yang luar biasa dari Bali sudah terlibat dalam proses ini. Tapi nanti Bu Tari juga boleh memberikan respon juga Mas, supaya lebih bagus lagi. Siap. Jadi Mas Melkianus, kalau presiden kita bukan Pak Jokowi, bagaimana ya? Kita nggak ngerti, karena presiden kita hari ini ya Pak Jokowi. Dan bukan kebetulan, yang terpilih pada pemilu 2014 dan 2019 ya Pak Jokowi. Jadi kita itu menghormati keputusan rakyat.
Jadi keputusan rakyat itu keputusan terbaik, meskipun mungkin ada sebagian yang tidak setuju. Apakah kebetulan Pak Jokowi cocok dengan Mas Melki atau saya, atau dekat dengan misalkan agamanya, partainya, kelompoknya, dekat atau tidak itu nggak penting. Ketika sudah dipilih oleh rakyat, yaitu presiden kita, dan itu adalah yang terbaik. Kita perlu pendidikan politik seperti ini karena suatu saat mungkin presiden kita itu adalah lawan politik dari kita sendiri. Jadi kemarin kalau Partai Demokrat pada waktu Pak SBY menjadi presiden, pasti kan bangga terhadap Pak SBY, dan bagaimanapun juga Pak SBY mendapatkan apresiasi dari banyak orang, tetapi kan tetap juga ada hal yang kurang terkait dengan Pak SBY, kemudian dikritik juga kan. Nah, di sini sekali lagi ketika Pak SBY sudah kita hormati, ketika Bu Mega pada waktu itu menjadi presiden, Gus Dur menjadi presiden, kita sebagai rakyat menghormatinya, dan hari ini adalah sampai 2024 adalah Pak Jokowi, kita hormati hal itu. Sehingga ketika nanti sesudah 2024 lah, terserah rakyat memilih siapa. Apakah Mas Melkianus ini yang akan menjadi presiden, kita nggak ngerti. Karena kan kita tanpa memandang calon presiden tidak harus orang Jawa, orang Bali, orang Papua, orang Medan, Batak, semuanya boleh selama dipilih oleh rakyat. Yang terpenting itu dipilih oleh rakyat. Kemudian terkait dengan oknum untuk memberikan kekayaan pribadi tadi, karena korupsi dalam suasana pandemi, saya pikir itu adalah hal yang perlu kita tegakkan ya. Saya pikir siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, saya pikir kita harus setuju terhadap hal itu. Mengapa? Karena suasana ini adalah suasana keprihatinan semuanya. Tapi kalau ada yang nakal, maka dia itu seperti gimana ya? Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu prihatin gitu loh. Tetapi jangan sampai tema seperti ini, Mas Melki dan semuanya, itu menjadi alat politik. Maksudnya memang dunia kita selalu dengan politik ya. Tapi jangan sampai kemudian kita dipolitisir oleh sebuah taruhlah misalkan sekarang bagaimana cara penanganan COVID misalkan. Selanjutnya kebijakan pemerintah itu adalah A, berhubungan dengan pemerintahan B. Selama hal itu kemudian didukung data-data yang baik dan kemudian rasional untuk bagaimana mengatasi pandemi, saya pikir itu harus didukung. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu adalah sangat kepentingan, sangat publik untuk melihat yang berbeda, saya pikir rakyat pun boleh mengkritisi, karena pemilik sah negeri ini sebetulnya rakyat kita semuanya. Sekali lagi, para pejabat-pejabat itu suatu saat menjadi rakyat kembali. Jadi itu yang menjadi catatan saya. Sehingga apa yang menjadi catatan Mas Melki tadi itu sangat baik. Saya sangat senang kalimat dari Mas Melki tadi. Ketika teman-teman tidak pernah merasa ada maling masuk di rumahnya, jangan mengatakan maling itu tidak ada. Begitu juga dalam logikanya, kalau teman-teman tidak terpapar COVID, jangan mengatakan COVID itu tidak ada. Uji publiknya itu bukan per personal, tapi adalah secara kolektif nasional. Sehingga saya pikir keputusan pemerintah ketika bahwa COVID itu ada, dan kemudian terjadi perdebatan pada awal, dan sekarang sudah berlangsung, sekarang sudah banyak korban, tetapi juga ada gerakan pemerintah, itu harus kita support. Gerakan dari para wakil rakyat pun saya pikir kita juga harus mensupport. Kemudian ketika ada pertanyaan gerakan yang berbeda dari para wakil rakyat, ya kita tetap sekali lagi kembalikan kepada nurani teman-teman. Itu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Bapak Agus. Bagaimana Saudara Melkianus, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya,
Siap. Terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya. Ya tentu saya tidak bermaksud bahwa saya bukan pendukung Jokowi Pak. Cuman maksud saya bahwa Bapak ini sudah berbuat baiklah gitu. Jadi corona ini kan bagaikan udara, bagaikan angin. Kita merasakan tetapi kita tidak lihat. Oleh sebab itu menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat luar biasa. Dan tentu ada kekurangannya, apalagi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tidak selalu berjalan lurus dengan apa yang dijalankan oleh birokrasi paling bawah. Seperti yang disampaikan tadi, benar sekali bahwa banyak sekali pasien seperti yang disampaikan Ibu Hari Lestari tadi. Kenapa jumlah pasien COVID membengkak? Sebenarnya kalau menurut saya mungkin hanya setengah dari itu kalau menurut kacamata saya, karena banyak pasien yang di-COVID-kan karena sama-sama diuntungkan gitu dalam hal ini. Nah, hal seperti ini yang perlu kita cegah supaya negara juga tidak menjadi terlalu rugi untuk membiayai pasien atau korban-korban yang sebenarnya bukan karena COVID tetapi di-COVID-kan. Demikian, terima kasih Pak Agus. Baik. Terima kasih Mas Malki. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Ini sudah ada yang resen dari Iwayan Sudartana. Silahkan untuk saudara Iwayan Sudartana untuk bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, selamat siang. Baik, selamat siang. Pak Ibu Ani yang terhormat, Bapak Agus selaku pembicara, narasumber, saya Iwayan Sudartano dari Universitas Mahendratatta. Saya jurusan hukum, Pak. Bisa didengar, Pak? Iya ya, masuk. Ya, menarik sekali. Masalah COVID ini adalah isu internasional juga nasional yang keren sekali begitu. Membawa dampak yang sangat luar biasa. Sudah rentang waktunya 1 tahun lebih. Dan kemudian dari berbagai situasi yang berkembang, ada tanggapan berbagai macam dari lapisan masyarakat lah. Kemudian ada juga pemikiran, karena ini politik begitu, politik. Dan pertanyaan saya, sejauh mana kemudian atau bagaimana tanggapan Bapak terhadap isu-isu bahwa ada penumpang gelap di balik ini, karena kemudian bagaimanapun tidak semua senang dengan kepemimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden dan barangkali di kabinet kerjanya, kemudian sehingga pandemi ini atau COVID ini dijadikan isu atau barangkali senjata biologis begitu atau apalah bahasanya untuk menyerang atau menggagalkan kepemimpinan Bapak Jokowi. Demikian pertanyaan saya, Pak. Kurang lebih saya minta mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Iwayan Sudartana. Saya persilahkan langsung Pak Agus untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Iwayan Sudartana. Jadi berbicara pemerintahannya Pak Jokowi itu ya sampai 2024. Ketika ada penumpang gelap, saya pikir penumpang gelap itu harus dicek karcisnya ini supaya dia apakah mempunyai karcis tiket atau tidak, karena kalau tidak pesawatnya bisa-bisa diledakkan oleh penumpang gelap itu tadi. Tetapi kalau ada penumpangnya yang kemudian dia tidak terbiasa di pesawat itu dan dia itu waduh jangan cepat-cepat jalannya atau kurang cepat jalannya, itu kan juga boleh untuk mengkritiknya. Tapi saya pikir teman-teman aparat keamanan juga tidak perlu kemudian berlebih untuk taruhlah cari muka, atau orang di kanan kiri Pak Jokowi untuk cari muka untuk popularitasnya orang di kanan kiri saja. Kalau Pak Jokowi saya pikir sudah tidak ada masalah kok, sampai 2024 itu nggak ada masalah. Bahwa ada protes itu iya,
bahwa setiap presiden, saya pikir tidak hanya Pak Jokowi ya, Pak SBY, Gus Dur, Bu Mega, Pak Harto, Bung Karno, semua presiden tidak ada yang tidak dikritik, semua pernah dikritik. Presiden Amerika semuanya pun semua juga pernah dikritik. Tetapi sekarang adalah kritiknya itu rasional atau tidak. Apakah sebatas menyampaikan aspirasi sebagai rakyat untuk perbaikan negeri atau untuk, itu tadi, untuk kepentingan pribadi demi kelompok ataupun lainnya tadi. Itu yang menjadi membahayakan. Jadi Pak Iwayan, saya sebetulnya kepada teman-teman yang demonstrasi itu saya menghormati saja selama demonstrasinya itu sangat baik, karena bagaimanapun tanpa di demo itu kadang-kadang lupa. Masih ingat ya, Pak Harto itu orangnya baik. Orde Baru awal itu baik. Tetapi orang di kanan kiri Pak Harto itu yang kurang ajar sehingga Pak Harto mau turun pada waktu 92 itu tidak boleh. 97 itu tidak boleh. Dengan kalimat menunggu petunjuk Pak Presiden, itu kan orang-orang yang sebetulnya cari muka kepada Pak Harto sehingga kemudian dia dapat jabatan. Nah, semoga pada periode Pak Jokowi itu tidak ada orang-orang yang seperti itu yang sebetulnya itu nanti mencelakakan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi niatnya sangat baik untuk dia memberikan pikiran tenaganya untuk negeri ini. Tetapi sekali lagi, orang di kanan kiri itulah yang selanjutnya perlu ada semacam penyaring sehingga mereka tidak terlalu berlebih di dalamnya. Sehingga Pak Iwayan Sudartana melihat suasana sekarang, saya yang paling terkejut adalah sekitar 2 minggu yang lalu, ketika suasana negeri kita diprank oleh tema demonstrasi penurunan Jokowi. Itu prank betul-betul yang menampar kita semuanya, tidak hanya saya. Masa sih kemudian kelompok kecil itu kemudian bisa berbuat banyak, atau cukup hanya mainan media sosial, meskipun kita paham bahwa ada hal dalam demonstrasi itu diperbolehkan, ada hal yang tidak. Tetapi jangan sampai kemudian terlalu berlebih untuk mencari muka terhadap Pak Presiden, kemudian terjadi prank seperti itu. Semoga hal itu tidak menjadikan suasana demokrasi di negeri kita itu menjadi tidak lebih baik. Kita dukung Pak Jokowi sampai 2024, itu adalah terbaik untuk kita. Dan selanjutnya, hari ini keputusannya tentunya juga perlu kita beri masukan sebelum beliau memutuskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Moderator Bu Tari juga boleh menyampaikan loh, supaya berimbang, supaya kalau saya kan tidak berimbang nanti. Oh iya. Baik, mungkin dari Bu Hari ada tanggapan mengenai pertanyaan dari Saudara Iwayan Sudartana. Saya persilahkan mungkin jika Bu Hari ada tanggapan. Kenapa, Mas Moderator? Mungkin Tadi disinggung soal hukuman tadi. Oh iya, tadi belum terjawab ya sepertinya yang masuk. Iya, tadi saya dengar sempat dengar, saya juga tadi minta maaf sempat terputus karena wifi-nya ini ada masalah. Jadi begini, kalau nggak salah pertanyaan bahwa kejahatan ataupun yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terutama terkait dengan bantuan sosial untuk terutama di musim pandemi ini. Kalau tanya kepada saya pribadi, saya setuju hukuman. Saya pribadi loh ya, kalau ditanyakan kepada saya maupun saya selaku anggota dewan, saya setuju hukuman seberat-beratnya. Apalagi background saya hukum, ya kan? Saya hukum, anak saya juga jaksa, almarhum suami saya juga seorang dosen. Jadi saya sepakat aturan hukum itu ditegakkan. Cuman bahwa di Indonesia ini kan ada pembidangan bahwa Pak Jokowi atau selaku presiden eksekutif tidak boleh mencampuri
kewenangan dari yudikatif. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang non-hukum ya. Demikian juga DPR, baik itu DPR RI, provinsi maupun kota, intervensi secara langsung itu sebenarnya tidak etis lah. Jadi murni kewenangan dari peradilan. Namun kami secara pribadi atau secara politik ya akan melakukan bahwa ya tekanan ya bahwa seperti mahasiswa ketika saya juga dulu pernah kok melakukan hal yang sama. Ya, kalau sekarang sih karena sudah ada amanah, ada jabatan, saya tidak melakukan dengan demo. Tapi misalnya kalau kenal sama hakimnya atau jaksanya, saya cukup WA tanpa terpublikasi. Kebetulan sekarang misalnya PD Perjuangan sebagai partai pemerintah, tapi itu kan juga tidak semua PD Perjuangan ya Pak Agus, Pak Jokowi, tetapi kan ada menteri-menterinya itu kan ada orang Golkar, Nasdem, dan lain. Pemerintahan yang kolektif kalau menurut saya pemerintahannya. Ada plus ada minusnya. Kembali ke soal tadi ada juga yang WA menulis chat bahwa anggota dewan atau dewan itu juga jangan diam saja. Kalau saya dulu ketika saya di partai luar, katakan waktu itu SBY, PDI Perjuangan, atau saya selaku pribadi maupun saya selaku PDI Perjuangan bisa vokal atau menyampaikan kepada teman yang di Demokrat waktu itu nggak direkan ya kita bersurat atau nggak disurat kita berdemo kan begitu, atau di media massa. Namun ini berlaku pada partai apapun, ini bagian dari pendidikan politik ya. Nanti sama seperti disampaikan Pak Agus bahwa siapapun nanti penggantinya pemerintah itu harus ada check balance. Sampai yang memerintah, ini yang mengkritisi. Nah, kalau kebetulan saya ya ada enaknya, ada tidak enaknya itu tadi kalau secara pribadi. Kalau maunya sih saya ya dengan jiwa saya, Pak Agus pasti kenal lah. Saya orang modelnya kan hitam, saya katakan hitam, putih katakan putih. Nah, ada wilayah abu-abu. Tetapi ketika menjadi DPR itu adalah kolektif kolegial. Saya nggak bisa mengatasnamakan komisi E ketika saya belum ada keputusan rapat, ya kan? Tapi saya juga bukan berarti diam karena saya juga punya hak anggota sebagai wakil rakyat yang diamanakan dari Jember Lumajang juga boleh bersuara. Nah kembali ke tadi intervensi hukum. Kalau intervensi hukum secara langsung ke pengadilan tidak bisa. Ini jangan dibegini tidak bisa. Tapi secara politik memberi wacana, memberi dorongan, desakan ya kepada ini bahwa hukum harus seadil-adilnya ya, tapi kan keputusan juga kepada hakim kan gitu ya Pak Gus. Hakim kita mau demo keputusan hakim. Nah tetapi nanti kita lihat apakah ini saya masih belum lihat apakah ini ada yang terutama ada pertimbangan banding atau sampai ke Mahkamah Agung. Ya, teman-teman aktivis boleh kalau memang putusan dari pengadilan ini atau ini boleh kok mengajukan supaya menjadi catatan juga KPK ataupun peradilan untuk tidak melakukan hal yang sama begitu. Nah, kalau saya sekarang ini nggak mau untuk di pemerintah pusat ya, ini kan harus dilihat kewenangannya. Ketika ini kebijakan pemerintah pusat, PPKM, pertama contoh PPKM. PPKM ini kan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya pemerintah pusat juga menerima masukan-masukan sampai tingkat daerah sampai bahkan di desa itu juga dipantau. Kalau kebetulan Menteri Sosialnya saya bisa WA langsung. Jadi misalnya hasil dari sini nggak usah saya mengkritisi. Mantap ini. WA saja cukup, ya. Sama misalnya ke Menteri yang memang kader dari PD Perjuangan, saya mengkritisi langsung WA dan itu ada yang langsung didengar Pak Agus. Ada yang langsung bisa didengar dan ditindaklanjuti. Namun ada juga ya memang tadi ini pendapat sekelompok katakan yang hadir di sini, kita bersepakat, tetapi kepentingan lain juga tidak sepakat apa yang dikritisi ataupun yang dengan sependapat dengan saya. Jadi rasanya ya tidak semudah itu ketika kita meskipun sudah di dewan pun banyak hal-hal ini. Tapi saya yakinkan secara pribadi saya berusaha untuk ada yang keberanian langsung bleng ketika mohon maaf saya akan mengkritisi provinsi.
tugas utama saya adalah mengkritisi provinsi. Bukan karena berbeda partai, Bu Kofifa itu bukan ini, tetapi memang secara tingkatannya itu DPRD provinsi itu lebih banyak mensoroti, mendukung. Kalau kebijakan provinsi itu memang tepat, kami akan mensupport, mendukung. Tetapi kalau memang itu kurang benar, ya kita akan mengkritisi atau memberi masukan. Nah, ini yang perlu diketahui tingkatannya. Sama dengan ketika tadi disampaikan Pak dari mana Pak Deta Umi Delta ya, bahwa presidennya membuat regulasi. Kami di provinsi sudah membuat regulasi yang sesuai dengan ini. Tapi kota kabupatennya kadang-kadang jalan sendiri, tergantung kecakapan dan koordinasi. Nah, saya lihat Gubernur Provinsi Jawa Timur ini, mohon maaf, saya juga mengkritisi. Nah, besok saya diundang JTV Pak untuk sekalian ini tentang pengawalan bantuan sosial di PPKM. Mantap. Gubernur Provinsi Jawa Timur ini berjalan sendiri dan banyak menghadiri vaksin-vaksin. Tapi hal-hal yang krusial, yang manajemen menurut saya, ada program-program yang macet, mandek. Termasuk birokrasi yang mana OPD yang harusnya sudah PL, sudah definitif, masih PLT, sehingga tidak optimal. Nah, ini ya tingkatannya yang harus bisa diketahui. Kemudian provinsi sudah menyalurkan bantuan, tapi di desanya sendiri yang menyerahkan data ini tidak valid. Jadi memang kompleksitas ketika sudah di dalam kita akan lebih tahu lah. Tapi monggo, sekali lagi saya terima kasih UNESA maupun yang hadir di sini. Menurut saya, ini kan hanya tidak bisa persoalan dibicarakan hanya sejam 2 jam. Tapi saya terbuka, secara pribadi saya terbuka ketika ada informasi yang belum. Saya di sosmed saya sebenarnya sudah menyampaikan tentang vaksin, tentang bantuan yang bisa diakses sudah. Tetapi ya untuk Provinsi Jawa Timur ini sendiri, mohon maaf, bantuan-bantuan sendiri sampai dengan hari ini Gubernur belum merilis, belum menandatangani selain dinas sosial. Padahal ada yang di Kesos, di Sub dan yang lain-lain. Sayang DPRD provinsi saja belum mengetahui yang secara fix. Nah, inilah yang sedang kritisi. Besok saya di JTV saya akan sampaikan kalau intinya gini, bisa diajak bicara baik-baik, ya saya akan sampaikan baik-baik. Kalau enggak, ya media saya akan pergunakan untuk menyentil pemerintah, kan begitu. Oke? Ya kalau kurang, ya mungkin aksi salah satu. Tapi masa pandemi ini saya memang berharap tidak ada aksi demo di jalanan. Untuk dengan media saya rasa cukup menyentil pemerintah. Semoga itu didengar oleh pemerintah. Begitu dari saya, Mas Moderator. Baik, terima kasih dari pemaparan mengenai hukuman tadi ya. Mungkin sudah cukup menjawab ya dari Saudara Iwayan Sudartana tadi sama penanya pertama tadi. Baik, saya jujur ingin sedikit ingin mendengar tanggapan dari Bapak Agus atau Bapak Hari Putri Lestari mengenai isu-isu belakangan ini. Ada begini Pak sama Bu di jalanan. COVID belum usai tetapi 2024 sudah dimulai. Nah, itu sebagai wujud sindiran atau bentuk propaganda dari para aktivis partai politik yang memasang baliho secara masif di masa pandemi seperti ini. Nah, tanggapannya bagaimana itu, Bapak sama Ibu? Silahkan mungkin dari Bapak Agus atau Ibu Hari terlebih dahulu. Baik, saya dulu aja, nanti Bu Tari supaya berimbang di belakang. Baik, monggo Pak, silahkan. Esensi dari teman-teman memunculkan kritik tersebut karena melihat ada suasana 2024 sudah muncul pada saat ini. Siapapun 2024-nya lah. Maksudnya dari partai A sudah muncul, partai B, partai C sudah muncul. Tidak cukup hanya komunikasinya, tetapi bahkan gambar-gambar itu muncul. Bagaimana suasana keilmuan terkait dengan taruhlah sosiologi politik atau komunikasi politik merespon dengan hal itu. Teman-teman yang perlu yang kami banggakan bahwa
partai politik itu sebetulnya sebagaimana yang saya paparkan tadi, dia mempunyai salah satu, tadi kan ada 4, salah satunya komunikasi politik, yang kedua adalah dia adalah melahirkan para pemimpin-pemimpin, mendistribusikan para kadernya di semua tempat di negeri ini, mulai nasional sampai regional dan lokal. Itu kewajiban partai politik. Tidak bisa misalkan tanpa partai politik masuk. Memang di pilkada ada proses itu, tapi terlalu berat prosesnya. Kecuali tokoh itu memang sangat hebat, melebihi segala-galanya, itu baru kemudian lancar. Tetapi kalau berbicara pemilihan presiden, ya harus partai politik. Sehingga sebagai partai politik mempunyai tugas dan tanggung jawab melahirkan pemimpin, menempatkan para kadernya di posisi-posisi kepemimpinan. Saya pikir hal yang wajar untuk dalam setiap event menampilkan para calon-calonnya tersebut. Tetapi Mas Dimas, perlu diperhatikan, kalau seseorang itu menampilkan baliho, banner, ataupun gambar-gambar lainnya, itu hanya sebatas misalkan untuk kepentingan yang sangat pragmatis, taruhlah calon presiden 2024 atau calon legislatif 2024 atau calon kepala daerah di 2024, kemungkinan dia akan dihukum oleh rakyat. Cara menghukumnya itu adalah rakyat tidak peduli, tidak care terhadap partai atau calon tersebut. Sebaliknya, kalau dia memang ditampilkan dan selanjutnya memberikan sumbangsih yang besar terhadap negeri ini, kemungkinan rakyat akan mengapresiasi dengan sangat bangga. Karena bagaimanapun pada saat ini meskipun belum waktunya pemilu presiden atau pemilu kepala daerah atau pemilu legislatif, merupakan hal yang terpenting sebagai alat komunikasi politik kepada seluruh warga. Selama 5 tahun, itu tidak harus kemudian berbicara komunikasi dengan warga itu hanya pada masa kampanye. Pada hari ini yang sifatnya membangun kemanusiaan, itu seharusnya yang lebih penting. Jadi, dia itu mau nyalon atau mau dicalonkan hanya sebatas meraih kepemimpinan, atau memang ingin membantu memecahkan persoalan-persoalan rakyat yang ada. Itu yang paling penting. Sehingga terkait dengan komunikasi politik, maksudnya terkait dengan menghadirkan calon pemimpin, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Ketika ada respon yang negatif dari rakyat, maksudnya yang rakyat yang berbeda, maka itu hal yang wajar. Di dalam demokrasi yang ditampilkan ingin pertama adalah bagaimana kita berbeda tetapi bisa untuk menampilkan perbedaan secara rasional. Kita memperdebatkan, mengadu argumentasi terkait taruhlah pada saat ini adalah bagaimana penanganan COVID-19 pada saat ini. Itu yang terpenting. Sehingga menurut saya wajar. Tetapi kalau misalkan hari ini ada yang mencoba masuk ke 2024 tetapi tidak ada sumbangsih untuk negeri ini, apalagi hanya mendiskreditkan pemerintah, menjatuhkan pemerintah, itu yang perlu dihukum oleh rakyat. Saya pikir rakyat sudah pandai kok. Rakyat sudah mulai mampu untuk mencerna apa yang dilakukan para elit-elit yang ada. Sehingga ayo, apapun, dimanapun posisi kita harus memberikan sumbangsih untuk yang terbaik dan untuk negeri kita. Dan ketika ada yang bermain di atas juga kita harus mencoba merespon. Oh, itu positif, itu negatif. Terima kasih Mas Dimas, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin closing statement dari Bu Hari, saya persilahkan. Kalau tadi tentang baliho, saya sepakat dengan Pak Agus. Secara pribadi, garis bawahi secara pribadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Agus. Mungkin secara kepartaian, jadi
ilmu yang saya pernah diundang di Canberra selama 11 hari, untuk menjadikan pemenang di level apapun, baik itu presiden, kemudian kepala daerah, legislatif, idealnya 3 tahun ya Pak Agus. Selama ini kan hanya 6 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Berat untuk mensosialisasikan diri, dan secara mensosialisasi dan secara uang itu akan lebih banyak. Nah, terkait dengan baliho-baliho, kalau secara pribadi saya juga sempat nggak, momennya nggak kurang. Tapi saya amati satu persatu, ada yang sudah menyebutkan bekerja untuk 2024. Ada kan? Nah, berarti kan dia bekerja baru untuk 2024. Tetapi ada yang hanya memperkenalkan diri wujud kebinekaan atau itu. Bentuk memperkenalkan diri kan sah-sah saja. Karena pemilihan, saya nggak mengatakan katakan dari PDI Perjuangan ya, Mbak Puan itu mencalonkan diri karena keputusannya belum dirapatkan di tingkat DPD maupun di tingkat keputusan itu kepada Bu Mega Ketua Umum. Jadi terlalu dini kalau itu sebagai calon presiden, karena tidak ada kalimat calon presiden. Jadi memperkenalkan diri, hal yang berjalan ini loh Ketua DPR RI. Sementara kacamata saya adalah tidak semua masyarakat tahu Ketua DPR RI-nya itu siapa begitu. Padahal posisi Ketua DPR RI itu penting untuk membuat undang-undang, mengontrol kinerjanya presiden. Sangat penting Ketua DPR RI. Jadi ini loh Ketua DPR RI. Saya masih melihat seperti itu. Jadi belum ada kalimat calon presiden. Ya wajar lah pro kontra. Tapi yang penting nanti ya sama calon-calon yang itu harus membuktikan kinerjanya dan meyakinkan masyarakat bahwa memang layak untuk dipertimbangkan dipilih. Pemilu dan pilpres masih lama, 3 tahun, tidak ada salahnya mengenalkan. Sama seperti saya sudah terpilih pun belum tentu 2024 terpilih ketika saya tidak bersedia bersosmed, kan begitu ya Pak Agus, bersedia di menghadiri undangan seperti ini, meskipun tahu, saya yakin tidak semua politikus mau menghadiri acara undangan kampus. Bagi mereka itu menakutkan, itu yang diomongkan. Kalau saya pribadi, saya sangat senang meskipun ada deg-deg seperti tadi diserang. Demi Allah, saya suka, itu buat introspeksi saya juga, buat pembelajaran saya dan pengalaman ketahanan, kesabaran saya. Dan pendidikan politik, dialog itu adalah pendidikan politik juga. Nah, saya juga harus membuktikan kinerja itu ya tadi melalui kampus, melalui ini, meskipun ya itu selalu pro kontra, tapi buat saya tidak apa-apa, biar rakyat juga tahu kemampuan saya atau kinerja saya. Dan saya berharap juga semua sama, yang di pusat, yang RI, kota, kabupaten melakukan sama yang saya lakukan. Komunikasi kuncinya penting supaya masyarakat tahu ya, simbol-simbol hanya foto ataupun kinerja. Jadi sekali lagi pertemuan ini buat saya sangat bermanfaat dan berharap tidak kapok lagi mengundang saya dari tema yang lain. Kalau masih kurang, saya membuka diri untuk japri ataupun bertemu langsung. Tinggal diatur waktunya. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Hari dan Pak Agus. Izinkan saya untuk membacakan konklusi dari materi yang disampaikan oleh Bapak Agus. Bahwa sesungguhnya di masa pandemi yang sekarang ini tidak hanya tentang mudarat atau kritikan saja yang bersifat substansif, tetapi kita juga bisa melihat sisi-sisi positif yang dihasilkan dari pandemi ini, yaitu dengan teknologi yang maju semakin pesat, kemudian kedai-kedai yang berubah menjadi kedai online, dan bisnis-bisnis di masa digitalisasi dan globalisasi ini semakin pesat. Tetapi tidak lupa bahwa masyarakat kita tidak semaju negara-negara lain, tetapi masyarakat kita juga banyak yang buta akan teknologi, yang mungkin perlu perhatian lebih dari pemerintah di masa pandemi yang sekarang ini, yang tentu saja menggantungkan hidupnya pada kerja lapangan atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat turun ke lapangan atau pekerja harian.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kedua kita. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus untuk karena bersedia menjadi pemateri di acara kita di siang hari ini.